Sidang jemaat yang berbahagia di dalam kasih Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan pada saat ini. Oleh karena kasih kemurahan Tuhanlah, sehingga pada saat ini kita boleh bersekutu dalam persekutuan ibadah minggu. Walaupun kita masih lakukan di rumah kita masing-masing. Ibadah minggu saat ini dirangkaikan dengan perjamuan kudus dalam rangka merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Sulawesi Tengah yang ke-73 tahun. Pada saat ini juga kita merayakan hari ulang tahun Persekutuan Perempuan Gereja Kristen Sulawesi Tengah yang ke-65 tahun. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pelayan firman saat ini, Pendeta Onesimus Kayupa Sarjana Teologia bersama seluruh majelis jemaat Eklesia Poso mengucapkan selamat beribadah. Biarlah pelayanan firman Tuhan hari ini memberi kekuatan hidup percaya bagi kita sekalian. Menjemput pelayanan firman Tuhan pada saat ini, jemaat dijemput untuk berdiri. Kita melakukan PKG nomor 1, Bapa Engkau sungguh baik. PKG nomor 1, Bapa Engkau sungguh baik. Tabisan dan salam. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat, disilakan duduk. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, nats pembimbing kita di dalam ibadah kita pada saat ini, bersama-sama kita buka Kitab Amsal
pasal 1 ayatnya yang ke-7. Kitab Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita lakukan PKG 17, mari kita bersukaria. PKG 17, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damaiannya berikan kita, mari kita bersukaria. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita masuk pada doa pengakuan dosa. Marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri, dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan bahurilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Berita pengampunan dosa. Saudara-saudara, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri melalui Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan. PKG 53 ayat 1 dan 2, Tuhan tolong sentuh hatiku. PKG 53 ayat 1 dan 2, Tuhan tolong sentuh hatiku.
percaya, hanya Kau Tuhan menolongku. Hatiku percaya, hatiku percaya, hanya Kau Tuhan harapanku. Tuhan tahu kelemahanku, Tuhan tahu kekuranganku. Tuhan tolong angkat diriku makin dekat kepadamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hanya Kau Yesus Gembalaku. Hatiku percaya, hatiku percaya, hanya Kau Yesus kekuatanku. Untuk mendengarkan amanat hidup baru, saudara-saudara jemaat, mari kita bangkit berdiri. Amanat hidup baru terambil dalam kitab Yohanes 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Yohanes 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita lakukan PKG 87, menyenangkanmu. PKG 87, menyenangkanmu. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Saudara-saudara, tibalah saatnya kita akan masuk dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita satu di dalam persekutuan doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa dalam sorga, yang telah memberkati kehidupan kami, memberikan kami ruang yang baik untuk mempersatukan hati kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalamnya kami akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, penuhi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang akan kami baca dan dengarkan saat ini memberikan kekuatan iman di dalam kami, melanjutkan kehidupan kami yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan terdapat dalam kitab Ratapan 1 ayatnya yang ke-18. Kitab Ratapan 1 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah hai segala bangsa, dan lihatlah kesedihanku. Darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. Demikian jawab firman Tuhan. Yesus pernah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta memelihara di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur di pagi ini kita boleh duduk sehidangan dalam persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan, yang walaupun kita masih buat persekutuan ini di dalam rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, tidak mengurangi kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap pribadi dan rumah tangga kita. Tuhan selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita, dan Dia selalu berkarya. Dia selalu memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, secara keseluruhan kitab Ratapan ini terdiri dari 5 syair. Isinya berupa ratapan atas jatuhnya Yerusalem ke tangan tentara Babel. Kehancuran kisah ini pada masa 586 tahun sebelum Masehi. Meski kita ini pada umumnya bernuansa sedih, namun di dalamnya ditemukan berbagai ungkapan kepercayaan dari bangsa Israel itu kepada Allah, bahwa ada harapan dan masa depan yang cerah. Syair-syair dalam kitab ini digunakan orang Yahudi pada ibadah-ibadah atau hari-hari khusus untuk berpuasa dan berkabung. Yeremia melukiskan adanya kesunyian yang mencekam, suasana duka, kejayaan negeri yang dahulu dikenal, dihormati oleh bangsa-bangsa, kini tinggal puing-puing penderitaan, kelaparan dan kematian. Kota Yerusalem, bait Allah dihancurkan, raja-raja saling membunuh dan mereka ditawan, serta mengalami penghinaan dari para musuh. Bangsa-bangsa yang tadinya berteman, mereka sekarang acuh tak acuh, bahkan mencibirkan nasib mereka. Semua itu terjadi karena dosa yang sudah dilakukan oleh Yehuda. Mereka memberontak terhadap Tuhan. Mereka juga memberontak tentang kebenaran. Para pemimpin mereka menjalankan perintah dan tidak bertanggung jawab kepada Tuhan. Yeremia sadar atas segala keluhannya. Ia berpaling kepada Tuhan
Dia menyatakan pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Yeremia mengakui kebesaran Tuhan. Ia memohon agar Tuhan membawa umatnya kembali kepadanya dan dipulihkan kehidupan bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, melihat dari keberadaan apa yang terjadi oleh bangsa Israel saat ini terjadi kepada kita. Banyak ratapan, banyak tangisan, banyak keluh kesah yang kita alami. Lebih khusus, pandemik 19 ini membuat kita meratap, kita menangis, kita takut. Jangan-jangan penyakit ini datang kepada kita. Tetapi ini barulah awal sebuah penderitaan yang harus kita lalui. Sungguh kita percaya Tuhan itu ajaib dan benar. Di dalam keluh kesah dan penderitaan kita, Dia hadir dalam hari ulang tahun Gereja Kristen Sulawesi Tengah yang ke-73 dan juga Persekutuan Perempuan GKST, di mana Persekutuan Perempuan bertekad untuk maju ke depan, untuk lebih mementingkan pelayanan daripada pribadi mereka sendiri, untuk selalu menjadi patokan di dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Itulah perempuan-perempuan gereja. Di dalam kepedihan mereka yang dalam, di dalam ketidakpastian hidup perempuan Kristen, di situ Allah menyatakan kasih-Nya bagi mereka semua. Saudara-saudara, biarlah harapan demi harapan akan tetap terwujud dalam kehidupan kita Gereja Kristen Sulawesi Tengah, dan juga bagi perempuan-perempuan Gereja Kristen Sulawesi Tengah yang mengucap syukur atas hari ulang tahun yang boleh mereka rasakan. Selamat hari ulang tahun Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Selamat hari ulang tahun perempuan-perempuan Gereja Kristen Sulawesi Tengah yang gagah dan berani. Amin. Kita menyanyikan PKG 107 ayatnya yang pertama. PKG 107 ayat yang pertama, Dia hanya sejauh doa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus hari ulang tahun Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 372 ayat 1 dan 2. Inginkah kau ikut Tuhan? Kidung Jemaat 372 ayat 1 dan 2. Inginkah kau ikut Tuhan?
terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Haruslah kau sangkal diri, pikul salib. Di godaan dunia ini, ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus menurut 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuat ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah kiranya hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendak dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Carilah perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan Dia. Silakan. Cawan minuman yang kami pakai untuk mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah kamu semua, menjadi peringatan akan Dia. Silakan. Dengarkanlah sabda Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita melakukan kidung jemaat, tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Saya ulangi, tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia.
sorga, roh di sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiap awanmu. Juru selamat, juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Di dalam doa syafaat ini, kita akan mendukung dalam doa keluarga-keluarga yang mengucap syukur. Yang pertama, keluarga Cali Lawento, bersyukur atas berkat Tuhan untuk pelayanan. Saudara Adin Cali, bersyukur atas berkat Tuhan juga untuk pelayanan. Hut Bapak Y Magido, bersyukur untuk pelayanan. Hut Bapak El Lapento juga bersyukur atas hari ulang tahun untuk pelayanan. Dan Ibu Lapento Rompas bersyukur atas hari ulang tahun untuk pelayanan. Yang bersyukur untuk diakonia, yang pertama keluarga Tauro Tindoilo, yang kedua keluarga Tombek Lauo atas hari ulang tahun Bapak Bambang Tombek. Yang bersyukur untuk kartu pembangunan keluarga Ranonto Lambei dan keluarga Toranga Raja Guguk. Yang bersyukur untuk sarana dan prasarana keluarga Jala Tombek dan keluarga Kandolia Balebu atas hari ulang tahun Ibu Kandolia Balebu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, di mana Engkau tetap memberkati kehidupan kami, menjaga, menyertai kami semua, melaksanakan ibadah minggu, sekalian melaksanakan perjamuan kudus, memperingati hari ulang tahun Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Terima kasih Tuhan atas pelayanan firman-Mu hari ini, yang telah memberikan kami semangat hidup, memperkuat iman percaya kami untuk menjalani hidup kami yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Kami telah melaksanakan perjamuan kudus saat ini Tuhan, memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah apa yang sudah kami lakukan ini menjadi berkat di dalam rumah tangga kami, di dalam pribadi kami masing-masing. Allah Bapa dalam sorga, kami datang bersyukur bersama keluarga-keluarga yang bersyukur atas hari ulang tahun, yang bersyukur atas berkat Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing, bahkan pribadi mereka masing-masing. Tuhan mengenal satu persatu keluarga-keluarga kekasih kami ini. Tuhan tahu setiap langkah kehidupan mereka. Tuhan tahu setiap pergumulan hidup mereka. Bahkan apapun yang mereka rencanakan ada dalam penyertaan Tuhan. Diberkatilah keluarga-keluarga yang sudah memberikan ucapan syukur ini, yang telah hamba sebutkan nama mereka satu persatu. Apa yang mereka beri adalah ucapan terima kasih dengan berbagai berkat Tuhan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Biarlah apa yang mereka persembahkan ini Tuhan senantiasa akan berbau harum di hadapan Tuhan semata. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga. Hamba datang berdoa pada saat ini bagi pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Tuhan tolong kami semua. Tuhan tolong pemerintah kami, bahkan lebih khusus pemerintah yang ada di Kabupaten Poso ini. Biarlah Tuhan akan tetap memberikan hikmat dan bijaksana bagi mereka semua, sehingga Tuhan
mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan sukacita, dan kami semua masyarakat yang ada di Kabupaten Poso ini merasa aman, merasa tentram di dalam kami menjalani kehidupan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Hamba datang berdoa bagi seluruh jemaat Eklesia Poso, dari sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua yang masih muda, bahkan orang tua yang sudah lanjut usia. Berkat Tuhan akan tetap menyertai kehidupan mereka dimanapun mereka berada, pekerjaan mereka di dalam rancangan Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan ya Bapa dalam sorga, itu akan berhasil di dalam kehidupan rumah tangga mereka, bahkan pribadi mereka masing-masing. Orang-orang pada saat ini yang masih sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit, yang dalam pemulihan, kepadamu kami datang menyerahkan hidup mereka. Yang sakit disembuhkan, yang dipulihkan terus keberadaan mereka. Terima kasih Allah Bapa dalam sorga. Kami akan menjalani hidup pada minggu ini. Biarlah Tuhan menyertai kami semua, memberkati semua. Apapun yang kami kerjakan dan lakukan di minggu yang akan berjalan ini, Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua. Ya Allah Bapa dalam sorga, ini doa kami, ini permohonan kami. Kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hadit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. PKG 95 ayat 1 dan 2. PKG 95 ayat 1 dan 2 kita nyanyikan sambil persembahan dijalankan, besarlah untungku. Besarlah
segenap usahaku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Sidang jemaat, tiba saatnya kita akan mendoakan persembahan kita. Untuk itu jemaat berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang Engkau telah selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu demi kelebaran kerajaan-Mu. Amin. Kita puji Tuhan melalui PKG 97, Betapa Hatiku. PKG 97, Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita melakukan PKG 181, mintalah tolongan Tuhanmu. PKG 181, mintalah tolongan Tuhanmu. Mintalah tolongan
Tuhanmu akan jalan kehidupanmu. Mintalah dengan beriman yang teguh, Tuhan tak kabulkan padamu. Tuhanmu sajalah pelindungmu. Ialah Raja dan penolongmu. Selamanya Tuhan besertamu. Jadi menang terhadap tongkat jalanmu. Kembalilah dalam kehidupan kita setiap hari. Lakukanlah firman Tuhan yang kita dengar dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jemaat, disilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah kepada kita pada saat ini telah selesai. Atas nama Majelis Jemaat Eklesia Poso, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita dalam ibadah ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi dan shalom.